Halo Sinegrip, balik lagi di Sinespill bareng gue Rashid Hari. Sebuah segmen yang bakal ngebahas gosip-gosip terpanas atau cerita-cerita di balik layar yang menarik dalam dunia sinema. Ini adalah episode 2 ya. Dan karena masih dalam rangka menyambut Halloween, episode kali ini bakalan ngomongin sesuatu yang berkaitan dengan horor. Mungkin banyak dari kalian udah tahu cerita ini, tapi karena menarik dan misterius banget, kayaknya layak buat dibahas sekali lagi. Udah pernah nonton The Omen versi original ya, yang rilis tahun 76. Itu salah satu horor tersukses sepanjang masa. Secara finansial bisa dapat lebih dari 60 juta dolar walaupun budgetnya cuma 2,8 juta. Secara kualitas juga dianggap sebagai salah satu horor terbaik. Dan The Omen berhasil dapat 2 nominasi Oscar, yaitu Best Original Score sama Best Original Song. Menang 1 di Best Original Score. Terus di BAFTA juga bisa dapat nominasi, yaitu aktris pendukung terbaik buat Billy Whitlow. The Omen ini juga berhasil melambungkan nama sutradaranya Richard Donner, yang 2 tahun setelah The Omen langsung ngedirect Superman dan selanjutnya menelurkan banyak judul legendaris lain kayak The Goonies sama Little Weapon. Dan seperti horor sukses kebanyakan, The Omen juga punya beberapa lanjutan. Total di franchise ini ada 4 film termasuk The Omen yang pertama plus 1 remake. Well, jadi 5 film totalnya. Well, you got the point lah. Pokoknya ini film luar biasa sukses dilihat dari sisi manapun. Tapi di balik kesuksesan itu banyak yang percaya kalau The Omen adalah film terkutuk. Itu status yang sebenarnya banyak juga didapat sama film lain ya, terutama kalau horor. Even The Exorcist, Rosemary's Baby itu juga semuanya sempat dicap sebagai film terkutuk. Tapi buat gue The Omen beda. Gak ada cerita film terkutuk yang seserem dan semeyakinkan The Omen ini. Karena ada banyak banget tragedi yang dibawa dan bukan cuma menimpa ke aktor atau kru yang terlibat langsung, tapi juga orang-orang dan hal-hal di sekitar mereka. Jadi seolah tuh kutukannya nyebar gitu. Apa aja kasus yang terjadi? Ayo kita bahas satu-satu. Pada September 1975, aktor utama film ini, Gregory Peck, terbang ke London buat datang ke lokasi syuting The Omen, dan pesawatnya disambar petir pada saat itu. 3 hari kemudian, penulis naskahnya, David Seltzer, di pesawat yang berbeda juga terbang ke London buat nyusul ke lokasi syuting. Dan sekali lagi pesawatnya kesambar petir. Beberapa minggu kemudian, pesawat ke arah Los Angeles yang dinaikin sama Miss Newfield, dia itu adalah eksekutif produsernya, juga kesambar petir. 3 peristiwa pesawat kesambar petir dalam waktu dan tempat yang berbeda. Tapi petir juga menyambar bukan cuma pesawat. Karena pas filmnya lagi syuting di Roma, ada juga sambaran petir gede yang nyaris menewaskan produsernya, Harvey Bernhard. Kebetulan atau enggak, gua nggak tahu. Tadi kita udah nemu ya contoh 3 kecelakaan pesawat. Tapi bukan cuma itu, ada juga kecelakaan pesawat lain yang gak melibatkan sambaran petir. Jadi ceritanya gini, suatu hari rencana syuting sebuah adegan tuh ditunda. Tadinya kru tuh niatnya mau nyewa sebuah pesawat jet buat ngebawa Peck ke lokasi syuting. Tapi karena ditunda itu tadi, Peck gak dibutuhkan, akhirnya rencana buat nyewa pesawat jet itu dibatalin. Keesokan harinya muncul berita mengejutkan. Pesawat yang tadinya mau disewa itu kecelakaan. Kecelakaan yang disebabkan karena ada sekumpulan burung yang masuk ke mesin pesawatnya. Itu emang sebuah peristiwa yang cukup sering terjadi dan menyebabkan kecelakaan pesawat ya. Jatuh, kecelakaan, semua penumpang meninggal. Tragis, yes, tapi nggak berhenti sampai di situ. Pesawat tadi itu jatuhnya bukan ke let's say hutan atau laut, tapi ke jalanan. Dan pas pesawat itu jatuh di jalan, dia nabrak sebuah mobil. Semua penumpang mobil itu juga tewas. Kalian tahu siapa yang naik mobilnya? Istri dan 2 anak dari si pilot pesawat tadi. Jadi pada saat The Omen syuting di London, itu kota memang lagi ada di bawah teror gitu. Lagi sering dapat teror dari IRA, Irish Republican Army. Nah, saat itulah Miss Newfield, si produser yang tadi pesawatnya kesambar petir ya, berencana makan di restoran terdekat. Cuma pada saat di tengah jalan rencana itu batal. Soalnya restoran yang dia tuju pada saat itu jadi korban bom. Cuma beberapa menit sebelum si Newfield ini nyampe.
Dan satu peristiwa pengeboman lagi juga terjadi di hotel yang ditinggalin sama sutradaranya, Richard Donner. Untungnya kayak Sinfield, Donner juga nggak jadi korban, soalnya kebetulan Richard Donner lagi nggak ada di hotel. Sekali lagi ya, pengeboman pada saat itu di London emang lagi jadi hal yang marak terjadi karena teror dari IRA. So nggak seaneh itu kalau orang-orang yang terlibat nyaris kena serangan bom. Jadi mungkin aja ini kebetulan. Di The Omen, karakter utamanya, si Damien itu melihara seekor anjing Rottweiler yang ternyata adalah semacam hellhound, anjing peliharaan setan gitu. Nah, anjing yang meranin hellhound itu sempat nyerang pelatihnya. Pelatihnya sendiri dia serang, dan salah satu stuntman juga sempat diserang sampai cedera, walaupun si stuntman yang namanya Terry Walsh itu udah bersiap semaksimal mungkin. Dan serangan hewan bukan cuma berhenti di anjing. Pada saat lagi syuting adegan di Taman Safari, dua pemainnya Lee Remick sama Harvey Spencer itu nyetir mobil di tengah ya safari gitulah ya. Adegannya emang kayak gitu. Mereka nyetir terus kemudian ada babun yang ngamuk nyerang. Memang kayak gitu di skripnya. Tapi yang nggak diduga adalah si babun itu menyerang dengan lebih buas daripada yang diharapkan. Sampai dua pemainnya itu ketakutan beneran. Mereka ketakutan bukan karena acting, tapi beneran takut soalnya ini serangannya lebih brutal daripada yang diperkirakan. Dan sehari setelah adegan itu diambil, salah satu petugas di Taman Safari tadi tewas diserang singa. And last but not least, ini adalah peristiwa yang buat gue paling serem, paling misterius, walaupun detail faktanya juga yang paling diperdebatkan sama masyarakat. Jadi ceritanya John Richardson yang jadi desainer special effect-nya lagi nyetir di Belanda sama si asisten Lismore. Mereka berdua nyetir dan kemudian kecelakaan. Si Richardson selamat, cuma luka kecil, tapi Lismore itu langsung meninggal di tempat karena kepalanya itu terpenggal kena lemparan ban mobil gitu kalau nggak salah, yang kenceng banget. Di situ aja udah serem sebenarnya. Sampai kemudian kita sadar kalau di The Omen ada adegan yang mirip, yaitu pas salah satu karakternya, Kit Jennings, itu kepalanya juga terpenggal. Tapi bukan karena kena ban, kepotong sama kaca yang jatuh dari sebuah kendaraan konstruksi. Terus soal waktu kecelakaan. Kecelakaan itu terjadi pada 13 Agustus tahun 76 yang jatuh pada hari Jumat, Friday the 13th, hari yang dianggap sebagai hari sial. Hal-hal yang gue sebutkan sampai di titik ini soal kecelakaan Richardson dan Moore adalah fakta yang emang gak diperdebatkan. Tapi yang setelah ini gue sebutin itu mungkin masih banyak yang meragukan kebenarannya. Konon, kecelakaan itu terjadi tepat di dekat sebuah papan penunjuk jalan yang bertuliskan 66,6 km dari kota Omen. Kota Omen emang beneran ada. Di Belanda ada kota bernama Omen. Bedanya kalau filmnya itu M-nya cuma 1, kalau nama kotanya ini M-nya 2. Dan emang kota Omen berjarak gak terlalu jauh lah dari lokasi kecelakaan. Cuma yang masih diperdebatkan adalah ada atau enggak sih itu papan penunjuk jalan bertuliskan 66,6 km dari Omen. Masih diperdebatkan, tapi ini bukan hoax atau gosip asal yang muncul dari internet ya. Ini adalah pengakuan dari Richardson sendiri. Ada beberapa kemungkinan, bisa jadi emang Richardson itu udah takut, udah terpengaruh psikisnya sama cerita-cerita soal kutukan yang sebelum ini terjadi. So begitu dia ngelihat ada papan penunjuk jalan bertuliskan Omen tuh menciptakan memori palsu di kepala dia. Karena efek trauma juga ya. Terus dia percaya bahwa yang dia lihat adalah angka 66,6. Karena kalau misalkan lu googling, itu lu nggak akan nemu adanya papan nama bertuliskan 66,6 km dari The Omen. Banyak orang yang juga penasaran ngelakuin pencarian dan nggak ketemu. Nggak ada papan nama itu. Dan kemungkinan emang jarak antara kecelakaan sama kota Omen bukan 66,6 km. Walaupun buat beberapa orang yang percaya sama kutukannya, mereka yakin kalau itu papan nama mungkin aslinya nggak ada. Cuman somehow kutukan itu membuat Richardson ngeliat papan nama palsu itu secara mistis. Itu tadi adalah beberapa cerita soal kutukan yang terjadi di balik layar film The Omen. Kalau buat kalian gimana? Apakah kalian percaya kalau itu kutukan atau sebatas kebetulan-kebetulan yang secara nggak sengaja itu membuat seolah terjadi kutukan?
Coba tuliskan pendapat kalian di kolom komentar. Dan kalau kalian punya saran, ide, atau mau request hal apa lagi yang perlu kita bahas di sini Spill, entah itu gosip terbaru atau cerita-cerita misteri, cerita-cerita menarik soal di balik layar pembuatan sebuah film yang mungkin udah terjadi sekian lama, boleh apapun itu silahkan tuliskan juga di kolom komentar. Gue Rashid Hari and see you in the next Cinespill.